Nya bagaimana? Semoga sehat dan baik-baik saja ya, Bu. Syukurlah Ibu juga dalam keadaan sehat dan kita bersyukur kita hari ini sama-sama sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Ibu, kita hari ini kita diskusinya santai saja ya Ibu. Siap, Ibu. Baik Ibu. Nah, kira-kira hari ini Ibu minta kita pertemuan, kira-kira ada hal yang perlu Ibu bicarakan? Ibu, mungkin saya langsung saja tanpa panjang kata. Begini, Ibu, sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka pada kelas 7, setelah mengikuti IHT yang diselenggarakan oleh sekolah, saya merasa kesulitan dalam menyusun modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Sementara bulan depan, kepala sekolah akan melakukan supervisi, tetapi saya belum memiliki modul ajar dengan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nantinya peserta didik terlibat aktif. Oh, Ibu kesulitannya di menyusun modul ajar. Modul ajar yang pelajarannya menyenangkan sehingga peserta didik bisa aktif. Nah, menurut Ibu pada bagian manakah Ibu kesulitan dalam membuat modul ini? Begini, Bu, saya kesulitan dalam memilih materi mana yang akan dipakai, sementara materi untuk semester ini cukup kompleks dan membuat perencanaan pembelajaran yang mendukung siswa aktif dalam KBM. Itu yang membuat saya sangat sulit, Ibu. Oh, begitu. Menurut Ibu, materi dan pembelajaran yang menyenangkan ini untuk siapa? Ya untuk peserta didik lah, Ibu, masa untuk saya. Nah, kalau untuk peserta didik, apa yang harus Ibu lakukan sehingga materi dan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka? Saya akan melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan menanyakan materi-materi dalam semester ini sudah dipahami, serta mana yang belum, dan asesmen non-kognitif. Seperti itulah Ibu, saya akan membuat asesmen kognitif dan non-kognitifnya Ibu. Nah, selain melakukan asesmen, apalagi yang Ibu lakukan agar peserta didik aktif dalam pembelajaran Ibu? Saya akan mendata kesiapan, kemudian minat dan profil belajar siswa, kemudian seperti itulah Ibu. Selain itu, apalagi yang dapat Ibu lakukan sehingga pembelajaran itu menyenangkan? Saya akan meminta peserta didik merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan, apa yang masih kurang. Seperti minta pendapat mereka begitu, Ibu. Oh, keren sekali alternatif-alternatif yang Ibu berikan. Nah, menurut Ibu, kapan Ibu mulai melakukan asesmen dan refleksi ini? Dalam minggu ini, Bu. Nah, Ibu Novita, setelah Ibu mendapatkan data dalam minggu ini, apa yang Ibu lakukan dari data yang Ibu dapatkan itu untuk modul ajar? Saya akan mendistribusikan materi dalam rencana pembelajaran di modul ajar, menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang tepat,
kemudian menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan data asesmen kebutuhan peserta didik, dan melakukan jeda dengan permainan atau bernyanyi. Oh, mantap sekali, Ibu. Nah, menurut Ibu, kapan Ibu akan menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti yang tadi Ibu setelah sampaikan? Saya rencana harus dalam 2 minggu ke depan, Ibu. Oh, luar biasa sekali Ibu Novita. Bicara-bicara Ibu Novita, tidak terasa waktu sudah semakin sore nih karena pembicaraan kita yang begitu menyenangkan. Nah, menurut Ibu, dari pertemuan kita dan pembicaraan kita siang hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan sehingga bisa membantu Ibu dalam menyusun modul ajar? Saya akan menyusun rencana pembelajaran saya selama 1 semester berdasarkan kebutuhan peserta didik, yakni materi yang belum dipahami peserta didik, kemudian disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang akan saya ajarkan. Kemudian saya juga tidak lupa memperhatikan minat peserta didik dan profil belajar siswa dengan menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, yang beragam sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Mungkin sela-selanya saya juga selipkan menyanyi atau permainan seperti ice breaking begitu ya, Bu ya. Oh, itu mantap sekali. Nah, karena Ibu sudah menemukan solusinya, saya sangat berharap kita 2 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi untuk saya mau melihat modul ajar yang berhasil Ibu susun. Terima kasih, Bu. Sekarang saya akan segera menyiapkan pembelajaran saya. Sama-sama. Semangat ya, Ibu Novi. Semangat. Baik, kita lanjut ke Ibu lagi yang sebagai coach dan saya menjadi coach. Iya. Selamat sore, Ibu Novita. Selamat sore. Maaf, Ibu. Apa Ibu lagi sih? Selamat sore, Ibu Novita. Selamat sore. Bu Novita, bolehkah saya meminta waktunya sekarang? Tentu, Ibu. Begini, Ibu, saya ingin berbicara tentang perasaan saya belakangan ini di kelas, Ibu. Baik, Ibu Rovina. Apa yang Ibu ingin ceritakan? Begini, Ibu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid dalam kelas saya kurang antusias menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, hanya sekitar 50% murid yang mengerjakan tugas di setiap pertemuan. Jadi menurut Rovina, apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Begini, Ibu, saya berharap Ibu bisa memberikan solusi untuk masalah yang saya hadapi terhadap antusias dari murid-murid dalam pembelajaran saya. Menurut Ibu Rovina, apa yang membuat kurangnya antusiasme murid-murid dalam pembelajaran dengan Ibu? Saya merasa pembelajaran saya terasa membosankan dan monoton.
Ini mungkin karena saya mendominasi dalam kelas dan kurang memberi kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi. Baik. Menurut Ibu Rovina, apa yang bisa membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran? Apa ya? Saya pikir mereka menginginkan pembelajaran yang lebih menarik, yang tidak monoton dan melibatkan mereka aktif. Mungkin saya bisa melakukan ice breaking dan atau permainan, mungkin bisa membuat pembelajaran lebih menarik. Bagaimana dengan kurangnya antusiasme dalam mengumpulkan tugas? Saya pikir mungkin mereka mendapatkan tugas yang terlalu banyak, bukan saja dari mata pelajaran saya, tetapi dari guru-guru yang lain, sehingga mereka cenderung bos atau mereka kesulitan atau kekurangan waktu untuk mengerjakan. Dan saya berpikir juga mungkin tugas yang saya berikan kurang bervariasi, serta mungkin mereka kendala dalam sumber belajar yang menarik. Seperti itu, Ibu Novita. Baik, kalau boleh saya tahu, apa sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan, Ibu. Ada sumber belajar lain yang bisa digunakan? Saya pikir ada banyak, Ibu. Seperti ya bisa melihat video di YouTube, artikel blog, sumber ilmiah online, atau bahkan aplikasi populer seperti TikTok atau Reels di Instagram. Begitu. Jika begitu, apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba merancang pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang berbeda, seperti video-video di YouTube atau di TikTok, serta memberikan tugas yang lebih sedikit dan sesuai dengan minat serta bakat dari murid dengan pembelajaran diferensiasi. Bagus sekali rencananya Ibu. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran dengan sumber belajar yang beragam, agar murid bisa belajar dengan lebih mandiri dan senang. Saya akan memberikan kebebasan pada murid untuk memilih sumber belajar mereka sendiri. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya dan juga terima kasih atas waktunya Ibu Novi. Semoga kita bisa menjadi guru yang diinginkan oleh murid-murid kita. Amin.